Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Trigama Bimbingan Belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu tematik kelas 5, tema 6, suhu dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 3. Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa kalian klik subscribe, like, komen, dan share. Perhatikanlah gambar di atas. Buku merupakan salah satu media cetak yang menjadi sumber informasi yang paling sering digunakan masyarakat hingga saat ini. Apakah kamu memiliki buku serupa dengan buku pada gambar di atas? Ya, buku itu biasanya buku ilmu pengetahuan yang berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar. Selain terdapat teks penjelasan, di dalam buku itu juga terdapat gambar-gambar yang mendukung penjelasan informasi yang diberikan. Gambar-gambar tersebut juga membuat buku itu semakin menarik bagi pembacanya. Perhatikan kembali gambar pada buku di atas. Dapatkah kamu menceritakan gambar-gambar di atas? Tahukah kamu bahwa matahari adalah sumber energi yang tidak pernah habis dan diperlukan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk masyarakat Indonesia? Manusia dan lingkungan sekitar memerlukan sumber energi panas untuk kelangsungan hidupnya. Ayo membaca. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan lingkungannya. Dalam hubungan dengan lingkungannya, ada peristiwa saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Matahari adalah sumber kehidupan yang memungkinkan lingkungan manusia berjalan sebagaimana mestinya. Lingkungan manusia terdiri atas lingkungan alam dan juga lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat tempat kita tinggal dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan alamnya? Simaklah bacaan berikut ini. Manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, bahkan antara keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat memengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua, adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa judul bacaan di atas? Judul bacaan di atas adalah Manusia dengan Lingkungan Alam. 2. Tuliskanlah kata-kata kunci yang ada dalam setiap paragraf di atas. Paragraf 1. Kata kuncinya makhluk hidup, lingkungan alam. Paragraf 2. Kata kuncinya benda mati dan makhluk hidup. Paragraf 3. Kata kuncinya makhluk hidup dan benda mati. Paragraf 4. Kata kuncinya hubungan, menyesuaikan diri, dan memanfaatkan alam. Paragraf 5. Kata kuncinya manusia, alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan. Mengapa makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati? 4. Buatlah 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Bagaimana cara membuat hujan buatan? Mengapa jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman? 5. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan? Makhluk hidup melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup dan lingkungan. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Manusia memanfaatkan alam menggunakan teknologi. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Lingkungan alam adalah lingkungan yang terdiri atas benda mati dan makhluk hidup yang saling berinteraksi. 2. Apa sajakah interaksi yang terjadi di lingkungan alam? Interaksi antara benda mati dengan makhluk hidup, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk lainnya. 3. Jelaskanlah salah satu contoh bentuk interaksi dalam lingkungan yang terdiri atas lingkungan makhluk hidup dan benda mati. Daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk. 4. Jelaskan interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan alam. Interaksi antara manusia dan lingkungan alam dikelompokkan menjadi 2, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang memanfaatkan alam. Contohnya, manusia menyesuaikan waktu berlayar dengan keadaan cuaca, dan manusia memanfaatkan kelapa sawit untuk dijadikan minyak goreng. 5. Berikanlah contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Makhluk hidup melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup dan lingkungan. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Manusia memanfaatkan alam menggunakan teknologi. Ayo menulis. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskanlah pokok pikiran di setiap paragraf dengan menggunakan tabel berikut. Lengkapi juga dengan informasi penting pada setiap paragrafnya. Paragraf 1. Pokok pikirannya, hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Informasi penting, lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Paragraf 2. Pokok pikiran, benda mati dan makhluk hidup. Informasi penting, untuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang. Paragraf 3. Pokok pikiran, makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati.
Informasi penting, daerah yang banyak tumbuhannya menjadi lebih sejuk dan air tanah yang berlimpah. Tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya. 2. Buatlah sebuah tulisan dalam satu paragraf yang menjelaskan tentang bacaan di atas. Gunakanlah pokok pikiran dan informasi penting di atas dalam tulisanmu. Usahakanlah untuk menggunakan bahasamu sendiri. Makhluk hidup dan lingkungan saling berhubungan. Selain dengan lingkungan, makhluk hidup juga berhubungan dengan benda mati. Makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati. Ada dua macam hubungan antara manusia dengan alam, yaitu manusia menyesuaikan diri dengan alam dan pemanfaatan alam oleh manusia. Manusia memanfaatkan alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki. Dari bacaan itu, saya semakin mengerti bahwa manusia sangat bergantung pada lingkungan alamnya. Betul, manusia mempunyai kemampuan untuk mempelajari keadaan lingkungannya dan melakukan penyesuaian untuk bertahan hidup. Yuk kita coba untuk mengamati lingkungan sekitar kita. Ayo mencoba. Perhatikanlah lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Berdasarkan keterangan pada bacaan di atas tentang interaksi manusia dengan lingkungannya, cobalah lakukan pengamatan terhadap lingkungan di sekitarmu. Gunakan pertanyaan berikut ini sebagai panduanmu. 1. Bagaimanakah kondisi geografis lingkungan di daerah tempat tinggalmu? Apakah termasuk daerah pantai, pegunungan, atau dataran? Daerah tempat tinggal saya termasuk daerah pantai. 2. Apa pekerjaan orang-orang di sekitarmu? Daerah tempat tinggal seperti pegunungan, pekerjaan utama penduduk adalah bercocok tanam dan petani. Daerah tempat tinggal pantai, pekerjaan utamanya nelayan. Dataran tinggi, pekerjaan utamanya petani. Dataran rendah, pekerjaan utama penduduk, petani dan peternak. 3. Apa saja bentuk interaksi masyarakat sekitarmu dengan lingkungan alamnya? Lengkapilah tabel berikut. Bentuk interaksi masyarakat dengan alam. Bercocok tanam, hasil interaksi dengan alam mudah mendapatkan buah dan sayuran. Memelihara hewan ternak sapi, mendapatkan susu dan daging. Menjadi nelayan, mendapatkan berbagai macam ikan. Melakukan reboisasi, mendapatkan udara dan sumber air yang bersih. 4. Apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Tanaman yang dihasilkan pada setiap daerah berbeda-beda, sehingga manusia harus mampu menyesuaikan diri. Saya baru menyadari bahwa apa yang saya makan berasal dari hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Saya bersyukur tinggal di daerah yang memiliki hasil pertanian yang melimpah. Di daerah Papua, mereka biasa memakan umbi-umbian, Din. Hal itu terjadi karena di sana mereka tidak menanam padi seperti masyarakat di Pulau Jawa. Umbi-umbian merupakan tanaman yang paling mudah tumbuh dan mudah dirawat di sana. Wah, saya baru tahu. Berarti jika daerahnya berbeda, tanaman yang dihasilkan pun bisa berbeda. Masyarakat yang tinggal di sana juga harus menyesuaikannya. Pengetahuan yang baru untukku, Ben. Ya, tetapi kesamaannya adalah semua orang berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk mencari makan. Bicara soal hak apa sajakah yang kita miliki ya, Din? Ayo berdiskusi. Tahukah kamu bahwa setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang?
Salah satu hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tahukah kamu apa maknanya? Kita adalah warga negara Indonesia. Kamu yang lahir dan besar di Indonesia mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai seorang siswa pun, kamu mempunyai hak-hak yang harus kamu ketahui. Bacalah bacaan berikut ini dengan saksama sebelum kamu melakukan kegiatan berikutnya. Ayo membaca. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak yang menjadi korban. Hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia. Dokumen ini juga telah diratifikasi atau disetujui oleh hampir semua pemimpin negara yang ada di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukungnya pada tahun 1996. Apa saja hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak? Menurut konvensi ini, hak anak dikelompokkan dalam 4 golongan, yaitu 1. Hak kelangsungan hidup. Hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Apakah kamu tahu nama lengkap kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul keluargamu? Setiap anak berhak tahu keluarganya dan identitas dirinya. Yang kedua, hak perlindungan. Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Kamu memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk melakukan kegiatan keagamaanmu atau melakukan kegiatan perayaan tradisimu. Sebagai seorang anak, kamu belum boleh bekerja dan kamu berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. Nomor 3. Hak tumbuh kembang. Hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Kamu memiliki hak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Hakmu adalah bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup, karena hal itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembanganmu sebagai seorang anak. 4. Hak berpartisipasi. Hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usiamu. Kamu juga berhak untuk memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupanmu sebagai seorang anak. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Tuliskan beberapa kata-kata sulit yang belum kamu pahami. Cari tahu makna kata tersebut. 1. Kata sulitnya konvensi. Maknanya
permufakatan atau kesepakatan. 2. Ratifikasi. Maknanya pengesahan dokumen negara, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antar negara, dan persetujuan hukum internasional. 3. Identitas. Maknanya ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. 4. Diskriminasi. Maknanya pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. 5. Eksploitasi. Maknanya pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. 2. Buatlah daftar hak anak yang kamu dapatkan dari bacaan di atas. Catatlah hak-hak tersebut di bawah ini. 1. Hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan, dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. 3. Dari daftar yang kamu buat di atas, tulis dan tandailah hak-hak yang sudah kamu dapatkan dengan membuat tanda centang. Seperti berikut ya teman-teman. 4. Bagaimana kamu mendapatkan hak-hak tersebut? 1. Hak kelangsungan hidup. Kita mendapatkannya selalu menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan yang bergizi dan selalu memeriksakan kesehatan tubuh. 2. Hak perlindungan. Cara mendapatkan hak dengan mematuhi semua aturan yang ada dalam keluarga, taat dan patuh terhadap perintah orang tua. 3. Hak tumbuh dan kembang. Cara mendapatkan hak dengan belajar tekun dan sungguh-sungguh, memanfaatkan waktu dengan bijak untuk bermain dan belajar. 4. Hak berpartisipasi. Cara mendapatkannya dengan cara mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua dan menyampaikan pendapat dengan sopan. Tahukah kamu tentang hakmu sebagai siswa? Bacalah artikel berikut ini dengan saksama. Hak-hak seorang siswa. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang akan membantunya menjadi warga negara yang mandiri di kemudian hari. Setiap anak yang belajar di sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun tidak formal, disebut sebagai siswa. Setiap siswa yang belajar di sebuah sekolah mempunyai hak-hak yang sama. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah hak untuk 1. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. 3. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. 4. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 5. Pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. 6. Memperoleh penilaian hasil belajarnya.
7. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. 8. Mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Ayo berdiskusi. Perhatikan daftar hak siswa di atas. Pahamilah kalimat pada setiap bagian tersebut. Lalu, tuliskanlah kembali dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Jika kamu mengalami kesulitan untuk memahami kata-kata sulit, gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk membantumu. Gunakan diagram berikut untuk membantumu. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap siswa yang belajar di sebuah sekolah mempunyai hak-hak yang sama. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 yang dimaksud dengan hak-hak siswa sebagai berikut. Hak-hakku sebagai pelajar. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan. Mendapat bantuan fasilitas belajar. Pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi dan memperoleh penilaian hasil belajarnya. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal. Mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.